Gedabus bersama UB Channel. Halo, ketemu lagi bersama Kungi di UB Channel. Ya. Benar nih. Kali ini, siang ini, pagi ini ya, kita ngonten di teras rumah ini, di studio UB Channel. UB Channel. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia pada kita, hidayah dan karunia pada kita semua, bisa kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan. Apa? Jalur apa? Umur panjang yang barokah. Nah, bisa ngonten terus ya. Oke, kita menikmati urip bonus ya. Ya. Oke. Dan kita tetap Gedabus. Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Apa ngomong apa? Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Wah, lali kacamata kurang lagi ya. Ora usah. Ya kacamata. Ya, kali ini kita tetap ngonten ataupun membincang masalah pilihan kepala daerah. Di mana dulu nih? Kota Kediri. Kota apa kabupaten? Kota Kediri. Ya, saya masih bersama. Buat kenal nih. Siapa jenengmu? Kang itu. Jenengmu siapa? Kang Haji. Ya, bersama Kungi ya. Tetap. Konge siapa? Kungi ya. Konggung. Ya. Sekarang yang paling update di Kota Kediri itu kan tetap ada 3 ya. Ada Bunda V, ada Mas Katino, dan ada Mbak Fenanda. Oke. Ya, 3 nih ya. Yang paling ngetren saat sekarang apa? Kemarin Mas Katino kan membincang masalah telat rekomend, telat suatu gase. Berapa powi? Saya menunggu ya urusan Gerindra. Dan seluruhnya Gerindra, seluruh Indonesia belum mengeluarkan. Jadi ada kemungkinan Mas Katino pun dapat rekom dari Gerindra. Saya sedangkan sama pasangannya sama Dek? Mbak Zina sudah sah dapat rekom dari Hanura. Oke, sekarang yang terbaru. Sing paling terbaru biasa lambene iki terus jadi bikin suasana hangat Kediri hangat panas. Apa? Informasi kan biasa ben panas sudah ada. Hari Sabtu tanggal 17 Agustus itu apa namanya, DPP Partai Nasdem menurunkan rekom dan diserahkan di DPW Partai Nasdem di Surabaya. Lah, siapa itu yang direkom? Yang direkom adalah pasangan Bunda V dan Mbak Regina. Bunda V dan Regina. Padahal berarti apa yang kita bicarakan dulu kemarin masuk. Bunda V, Regina. Oke, lanjut. Itu yang dahulu konten yang dahulu kalah. Tapi perubahannya kan Bunda V udah ada karo Mbak Regina. Saiki wis mulai. Saiki balik rakamnya. Padahal informasi sebelumnya kan digadang-gadang antaranya Bunda V ini kan akan digandeng oleh Mbak Finanda. Ya, tapi ternyata jenenge politik tempe lanjut. Ternyata kan balik juga. Perkembangan terbaru seperti itu. Buktinya apa? Ketika ada foto yang menunjukkan bahwa Mbak Bunda V dan Mbak Regina menerima rekom dari DPP. Nah, artinya ini kan memberikan gambaran bahwa di Kota Kediri ini sudah mengerucut tiga pasangan. Khusus ya. Kok ini ketika Partai Nasdem memberi rekom Bunda V dan Regina, kok suasananya agak menghangat itu apa? Kenapa? Ini nggak tahu. Ada apa? Mesti persoalannya kalau Nek Regina kan jelas ada rekom dari Nasdem lah. Karena sudah ada B1 KWK yang sudah di. Lah, iki setelah
Bunda P piye? Sudah satu paket. Enggak, artinya kan kalau Nasdem tuh akan nggak bisa berani. Nah, ngono lho maksudku. Bunda P iki. Bunda P iki piye? Bunda P ini kan hari ini kan juga belum jelas. Banyak. Meskipun dia adalah istri ketua DPD PAN Kota Kediri, tapi tidak serta-merta itu mendapatkan rekom. Belum tentu ya. Belum tentu. Artinya kan posisinya hari ini 50-50. Into Tagak itu loh posisinya 50-50. Tapi gini, kalau melihat track recordnya Bunda V sebenarnya sudah sangat layak untuk bisa dimajukan menjadi calon wali kota. Itu secara personal ya. Personal ya. Penerusnya sang suami tercinta. Bukan personal saja tadi. Secara politik kan bisa di DPD bendahara lah. Tapi karena politik yang tadi dele tempe tadi ini bisa dihitung kan. Seperti yang sudah kita katakan, di politik itu tidak 2 tambah 2 sama dengan 4, bisa 10, bisa 100, bisa 7. Jadi kemungkinan PAN itu bisa saja tidak merekam Bunda V. Kemungkinan juga bisa lah ya. Kui makanya tak pancing kalau gonjang-ganjing tadi, Nek Regina sudah jelas dapat rekom dari Nasdem. Nasdem ya. Dari Nasdem. Lah, Bunda P ini kan masih dipertanyakan lagi. Karena tapi ingin saya ada salah seorang kader PAN yang menyatakan bahwa Bunda V jadi utusan yang pusat enggak? Pesanan yang pusat bisa saja. Karena begini loh, dalam situasi politik seperti ini, satu yang perlu dicatat, pasti ada orang yang satu mesti enek sing ngaku-ngaku. Itu enek sing menawar-nawarkan dana. Pokoknya maklar lah itu. Cara Jawa komporen ya. Tapi kalau mengingat sekarang meskipun belum ada gambar Bunda V, banner-banner sudah terpasang. Bunda sayang kamu, Bunda wah luar biasa. Jadi kalau misalkan Nasdem sudah mengeluarkan rekomendasi Bunda V berpasangan dengan Regina, tinggal menunggu PAN. Karena apa? Tanpa PAN nggak bisa. Tanpa Nasdem nggak bisa jalan. Oleh karena itu dua-duanya harus. Namanya Sri Kandi loro kan ya wis pas aja nih. Jadi saling melengkapi. Ramalan kita Kota Kediri memang harus dipimpin Sri Kandi. Iya. Koyo ngono koyo ya. Terus lanjut. Nah, ini kita mengupas yang satunya antara Mbak Fernanda dengan Gus Kowim. Iki baru lagi. Ini nanti Gus Kowim sama Ning Zidna ini ada benang merah. Ya ini pas kuati iki. Aku rumata ngerti. Gus Kowim dengan Mbak Zidna iki piye? Cerita iki lho. Gus Kowim kuwi Mbak Zidna itu ya. Mbak Zidna itu putrinya Nengli. Ya. Lah Nengli itu punya suami namanya Gus Fuad. Kuwi apa nih Gus Kowim? Si Gus Kowim itu adiknya Gus Fuad. Jadi Mbak Zidna ini ponakane Gus Kowim. Lagi wong Kediri lah. Gus Kowim sama Ning Zidna ini gone iki yo carane iki base camp-nya juga satu, yaitu di Pondok Pesantren Al Islam Banda. Saya pun di mondok berang tahun itu. Berang tahun mondok enggak usah. Akhirnya gini. Kalau misalkan Ning Finanda Prameswati. Kok Ning Vina? Oh ya Ning ya. Itu kan sudah direkom oleh Partai Demokrat berpasangan dengan Gus Kowim. Nah, ini juga tinggal Golkar ini. Golkar kok belum malah. Nah, pada yang mengajukan pertama Golkar. Nah, ini tinggal keputusan Golkar bagaimana, gonjang-ganjingnya di Jakarta menimpa Kediri atau tidak, kita tunggu saja. Ini jadi fenomena saat pilkada saat ini. Jadi hampir semua calon bupati belum ada rekomnya kari-kari, tapi sudah mendapat rekom dari Partai Demokrat semua. Hampir semua lah ini di seluruh daerah. Contohnya Finanda juga dapat rekom dari Demokrat. Terus yang daerah sama Mas Dito sudah dapat dari rekom Demokrat. Lah ya saya tadi contoh, misalnya Nganjuk juga gitu. Dari Demokrat makanya ini. Apa ini? Apa ini? Orang-orang PDIP rekomnya dari Demokrat semua. Bahkan tidak hanya dari PDIP, dari Golkar pun dari Demokrat. Jadi ini ada apa? Kenapa Demokrat memperluas jajahan koloni? Jadi memperluas wilayah koloni. Terus
potensi sekarang. Kalau misalkan Ning Vinanda gandeng Gus Koyum, otomatis ceruknya Gus Koyum sama Ning Zidna sama. Ceruk tahu dah? Nggih, Mbah. Kuwi. Jadi itu salah pisan di poros nih. Lebih gini sebentar. Lebih Gus Koyum itu Kowim. Informasinya juga kader Gerindra Perang dah. Lah, iya. Lanjut. Litbang bisa omong weh. Litbangpledoi.co. Penting jelas no. Satu ceruk ini diperebutkan kue dua mangkok dua personal yang berkaitan dengan politik. Satu ceruknya NO, ceruknya Hijau Nahdiyin juga diperebutkan antara Gus Koyum juga Ning Zidna. Tapi juga diperebutkan nanti oleh Bunda Fe. Bunda Fe ya akrab dengan orang hijau. Artinya akrab kan tidak serta-merta. Tapi kalau kita berbicara basis, kalau Bunda Fe itu kan basisnya basis biru. Iya. Nah biru. Ini Mbak sudah diambil oleh Bunda Fe dengan Regina biru. Nah, sekarang tinggal apa namanya kuning sama merah sama hijau. Mas Katino piye kok rambut wetong lho. Kok iki ngomongnya Gus. Oh, ngono. Ya wes. Gus Koyum. Nah, dan ngapunten Gus, pernah badminton bersama. Ini keliru Mas, sejak nimbul lho. Dulu kabeh. Lah ini satu keluarga, satu ceruk yang sama, cuman apa namanya? Beda generasi. Ini ngomongnya Ning Vinanda karo Gus Koyum. Itu sekarang sudah ada rekom dari Demokrat. Sekarang nyinggung dulu yang Mas Katino. Piye? Mas Katino pengetahuan Mas Katino ya nesu bro. Banting ini. Mas Katino saat ini secara formal belum mendapatkan rekom dari Gerindra. Tapi sudah mendapatkan rekom dari Hanura Mbak Zidna. Ya, berpasangan dengan Ning Zidna lagi. Terus saya Mas Katino ya. Untuk Mas Katino tuh nggak perlu ragu lah. Karena apa? Ini bukan apa lah. Karena seluruh Indonesia Gerindra emang belum mengeluarkan seperti lah siapa tahu nanti dalam 1-2 hari ini lah itu pasti. Begini untuk Gerindra sendiri ya selain Gus Koyum itu juga ada kuda hitam Mas Reza Darmawan. Ini beliau ini kemarin saya membaca berita online sudah ketemu Mas Fadlizon loh, di sana di Bogor. Tangan kanannya Pak Prabowo iki, bro. Makanya Mas Katino memang Gerindra nanti ya akhirnya masih beli tempe itu belum pasti lagi. Karena sampai sekarang masih mungkin menimbang-nimbang antara ketika Mas Reza Darmawan dekat dengan Fadlizon meskipun yang diomongkan bukan politik tapi kan ada kedekatan. Tapi juga ber-DPP Partai Gerindra juga berpikir adanya survei. Makanya survei Mas Katino di Kediri juga bagus di Gerindra, gitu kan? Iya. Nah, saya mengerti ini apa yang disampaikan Mas Reza ke Fadlizon itu juga nanti jangan telan mentah-mentah lah, melihat lapangan aja. Menurut dia. Yo, Litbang letok nih. Ini ya, ketika berbicara masalah rekom hari ini kan sebenarnya secara finansial, secara program semua kandidat ini kan semua bakal calon kan sudah siap. Sitas termasuknya? Iya termasuk sitas, ini sudah dipersiapkan semuanya. Akan tetapi ini yang jadi persoalan adalah rekom. Rekom ini adalah nyawa bagi pasangan calon untuk bisa hidup, bisa berangkat, bisa maju, bisa daftar ke KPU. Hari ini kondisi perpolitikan di tanah air kan lagi diublek ini. Apa diublek? Mbok sing ngublek sapa? Dikocak. Sing ngublek sapa kita tahu ya. Kita tahu tapi diam aja. Kesamber. Ya, ora. Elang. Ucuk. Lah itu. Nah, sehingga hari ini itu sebenarnya kalau yang sering ribut itu ya orang-orang yang di sekitaran masalah perpolitikan ini. Uang yang sekarang begini, kemarin saya kan kita pernah membincang bahwa koalisi Indonesia Maju itu akan menjadi satu barisan. Sudah dibuktikan di Kabupaten Kediri,
kota ini kayaknya kok masih terpecah ya. Iya. Karena gini, Demokrat sudah merekom Ning Vinanda kalian Gus Olim. Terus Nasdem memang perubahan. Yang lain Hanura ini tidak ikut ya. Tidak ikut. Berarti masih ada kesempatan PAN, Golkar, Gerindra, PKS masih nanti bisa berubah. Yang direkom pasti bukan orang-orang itu, bisa saja. Bisa jadi. Karena perubahan itu adalah hukum alam. Iya. Dan yang selalu berubah-ubah. Nah, yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Bisa maksudnya kok perubahan. Iya. Filosofi itu loh. Perubahan tidak berubah, yang berubah. Yang berubah perubahan itu ya jelas toh, Mas. Perubahan. Ini menyangkut tiga ini ya, tiga pasangan yang sudah Kota Kediri sudah ada 3 pasang. 3 pasang. Ya. Nanti yang lain-lain kita bahas. Piye yang jelas pasti perubahan tadi. Yang jelas satu ini nanti satu calon itu hari ini sing wis rodok mapan asline iki. Ya hari ini wis ngisi untuk rekom asli itu kan Mbak Dinda sama Mbak Vinanda sama Gus Kowim. Oh iya. Ini kan minimal kan meskipun hanya satu partai tapi kan wis positif. Yang kedua adalah si Mbak Bunda V sama Mbak Regina meskipun satu partai. Ya sama, Mas Katino juga sama, Hanura sama. Dan beliau wakil-wakil berangkat semua. Orang sebudak kabeh lho. Ada bantuan dari partai lain. Pokoknya dulur. Kalau Bunda P dan Mas Katino dapat rekom dari Gerindra dan PAN, bingo ya normal. Normal. Katino sama Lah ya normal. Bener loro ki gale rekom bingo ya gonjang ganjing. Orek nah. Ayo ya pra. Ini yang belum kita sebut adalah PKB dan PDI. Kemana? Kemarin ketika saya ketemu orang-orang dekatnya salah satu Bung Roni, tak tekoki. Lebih kapan ketemu? Kemarin apa lu bengi? Kok bar kuwi engko aku tak ngomong saya ketemu kemarin sore. Kemarin sore ini orang dekatnya Mas Bung Bro Roni, tak tekoki. Lah ini karena apa? Awal sebelumnya kan ada yang memastikan bahwa rekom PKB pokoknya 99% itu jatuh ke Roni. Nah, kemarin saya pengen update tak tekoki. Bro, Bro Roni piye? Jawaban piye? Di luar dugaan. Lembo jawabannya piye? Kelotak. Kita bahas kelotak dulu. Kelotak saling gitu loh. Berkait karena nasib loh deh. Nasib itu kita bahas. Kelotak ini cara Jawa. Kelotak kena apa nih? Kelotak itu omong doang nih, ngono ta? Bicara Jawa. Lah aslinya piye? Lembo aku karo sanepan lho kuwi. Tak kebetulan kemarin saya juga ketemu Gus Muid. Bar ketemu wong kuwi terus ketemu kene. Gus Muid langsung. Tinggal ketemu sapa? Tapi kira lagi ya. Ketua DPC PKB Kota Kediri. Beliau mengatakan bahwa PKB akan mengajukan jagonya calonnya sendiri. PKB. Madeg dhewe. Pakai PKB udah telu ya? Bukan, maksudnya akan merekom orangnya sendiri. Orang ketika disingan Bro Roni ya memang ada. Bro Roni memang masuk list. Tapi PKB kan nggak bisa berangkat, hanya 3. Bisanya bergabung dengan PDIP 6 bisa berangkat. Nah itu kemarin itu ditegaskan bahwa PKB sampai saat ini belum menentukan, tapi diharapkan akan mengajukan calonnya sendiri. Berarti PDI sudah jadi kuda hitam ya? Iya, PDI akhirnya bisa. Tak cancel. Karena hari Minggu kemarin PKB DPP Minggu ini tuh. DPP PKB sudah menurunkan rekom seluruh Indonesia. Kediri baik daerah maupun kota ora enek. Kabupaten mau enek. Jadi. Ya bener. Jadi Wingko nek dalam waktu dekat ini PDI kayak enek yang Kediri juga ya Zong kabeh. Artinya begini. Ketika hari ini PKB belum mengeluarkan rekom untuk Kediri Raya dan Kediri Kabupaten. Itu saya pikir itu pasti ada next time-nya. Karena apa? Saya yakin tidak langsung katamu jere bertahap. Aku kan ditaileng-leng bertahap. Saya yakin PKB tidak akan abstain dalam pilkada ini. Begitu juga PDI. Lihat sama-sama PDI.
tinggal itu nanti mainnya di daerah ini, bongko calonnya sopo mendelalah sesuai apa harapan diajukan si A. Ternyata si dari DPP menolak si A. Ternyata si apa otomatis PDI yang ada di Kabupaten Kediri kan harus memunculkan calon B. Kabupaten Kediri kok. Ya. Begitu juga Kota Kediri. Kota Kediri juga gitu. Ketika PKB Kota Kediri sampai hari ini belum pojo-pojo gitu. Belum ada tanda-tanda untuk mengeluarkan untuk si A si B. Saya yakin untuk periode beberapa hari nanti itu akan mengeluarkan rekom. Tidak tahu itu rekomnya kepada siapa. Saya yakin juga tidak bakal absen. Yombong kodai kanu apa koalisi dengan partai semoga PDI. Semoga aja PKB dan PDI bersatu di Kota Kediri mengangkat satu. Mas Bimo, calonnya siapa empat nih? Ada 4 ya, di kota ya. Jadi mie goreng. Ya, terus ya. Lah kalau terjadi 4 calon ya, muncul. Ini koalisi antara PD dan PKB itu. Iya. Ini yang terakhir lagi. Karena yang beliau berpasangan 3 ini kan sudah jelas semua ini. Tinggal PAN sama Gerindra sama Golkar. Itu jelas. Lah sing belum jelas kan PKB sama dan PDIP. Nah, PDIP sudah ngelus-ngelus yang namanya Mas Bimo. PDIP ya? Ya, Mas Bimo seorang pengusaha, putra asli Kota Kediri. Putranya Ketua DPRD Kota Kediri, Gus Sunoto, ya mungkin kekuatannya juga luar biasa. Baik finansial ya. Jelas ya. Jelas ada. Nah itu nanti lewis gatuk karo PKB karo PDI. Ya, ini yang namanya kuda hitam betul. Karena apa? Kalau dua sisi merah dan hijau ini bersatu, solid. Kota Kediri. Karena kedua partai ini terkenal solidnya luar biasa. Betul. Jadi kader-kadernya itu solid. Ya wes. Makanya iki sing ngedeni kuwi, Bro. Kuda itu. Kesimpulan dah teman. Ya saya. Kesimpulannya kita tunggu Senin hari ini ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari ini. Antara PKB dan PDI bisa bersatu. Ini di seluruh daerah, di seluruh Indonesia itu menunggu kabar berita ini. Karena ini kalau enggak segera terrealisasikan, aku tidak mengerti apa yang bakal terjadi di Indonesia ini. Ancamannya manuk elang yo. Elang. Baik. Kesimpulannya mana? Menyimpulkan apa? Wes ya. Baik, sedulur UB Channel yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kesimpulan pilkada di Kota Kediri ini kayaknya masih abu-abu ya, Be. Masih abu-abu. Meski dari 3 kontestan yang bakal berlaga nanti sudah ada gambaran, sudah mengerucut, namun masih ada kuda hitam yang bakal muncul sewaktu-waktu dalam 4 hari ini ya. Iya. Dari PKB dan PD. Oke. Tetap kita kawal ala UB Channel ya. Iya. Ya wes, saya pamit ya. Ya pamit aku. Ayo. Sekian dulu, sampai ketemu pada next besok dan tetap terus merdeka. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.